Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nur Inayah dengan NIM 202416100002 akan menjelaskan materi mengenai media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dan media pembelajaran. Baik, media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu media pembelajaran audiovisual dan media pembelajaran audio. Kemudian, apa sih pengertian dari media pembelajaran audiovisual? Media audiovisual adalah bentuk komunikasi yang menggabungkan unsur audio atau suara dan visual gambar atau video untuk menyampaikan sebuah informasi, cerita, atau pengalaman kepada audiens. Kemudian, media pembelajaran audiovisual ini ada dua macam. Yang pertama adalah audiovisual murni dan yang kedua adalah audiovisual tidak murni. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Contohnya seperti televisi, film bersuara, ataupun video. Kemudian yang kedua, audiovisual tidak murni, yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Contohnya seperti sound slide atau film bingkai bersuara. Kemudian, apa saja karakteristik dari media pembelajaran audiovisual? Yang pertama, media audiovisual mampu menghadirkan informasi atau pesan berwujud gambar atau visual dan suara secara real atau nyata. Yang kedua, media audiovisual ini lebih mengutamakan visual daripada suara, meskipun tidak bisa lepas dengan suara yang berperan melengkapi informasi atau pesan visual. Dan yang ketiga, informasi yang disampaikan dalam media audiovisual dapat berupa gambar, visual atau fakta, kejadian nyata, ataupun sebuah fiksi atau gagasan kreatif. Kemudian, selanjutnya, media audiovisual mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yaitu yang pertama, misalnya dalam media pembelajaran audiovisual itu sebuah film. Film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya. Contoh lainnya adalah media video pembelajaran seperti video yang dapat kita dengar dan lihat, sehingga audiens atau peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, kelebihan dari media audiovisual ini dapat menyampaikan suara seorang ahli sekaligus melihat penampilannya, seperti tadi misalnya dalam sebuah video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penggambarannya itu bersifat tiga dimensional. Dan yang keempat, jika film dan video dalam media pembelajaran audiovisual berwarna, maka itu akan dapat menambah realitas suatu objek. Kemudian, kekurangan dari media audiovisual yang pertama adalah audien tidak akan dapat mengikuti dengan baik apabila film diputar terlalu cepat. Yang kedua, apa yang telah lewat itu sulit untuk diulang kecuali memutar kembali secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, biaya pembuatan dan peralatannya cukup tinggi dan mahal. Contohnya dalam pembuatan video pembelajaran itu pasti membutuhkan HP dan juga membutuhkan koneksi internet yang tidak sedikit. Kemudian media pembelajaran yang kedua yaitu media audio. Apa sih yang dimaksud dengan media audio? Media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, apa saja bentuk-bentuk dari media audio? Yang pertama adalah ada audio analog, contohnya seperti radio, kaset audio, dan juga alat perekam magnetik. Kemudian bentuk yang kedua yaitu media audio digital, contohnya seperti piringan hitam, kaset,
CD, DVD, dan MP3. Kemudian seperti halnya media audiovisual, media audio juga mempunyai karakteristik. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Karena misalkan tadi sebuah media audio ini radio contohnya, maka radio itu mudah dipindahkan. Yang kedua, pesan atau program itu dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Berbeda dengan media pembelajaran audiovisual, media audio itu dapat direkam dan diputar kembali. Yang ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Yang keempat, dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Karena tadi banyak sekali bentuk-bentuk media pembelajaran audio, sehingga banyak guru yang dapat dengan mudah membuatnya, dan hal tersebut pastinya dapat mengatasi kekurangan guru. Kemudian yang kelima, sifat komunikasinya itu hanya satu arah ya. Dan yang keenam, sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa serta pesan atau informasi ataupun program terikat dengan jadwal siaran. Contohnya radio tadi, kemudian alat perekam pita magnetik dan laboratorium bahasa. Seperti halnya media audiovisual, media audio pun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihannya? Yang pertama adalah mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua, mampu membangkitkan imajinasi. Misalnya, pendidik itu pasti dapat meningkatkan imajinasi peserta didik dengan intonasi atau suara yang jelas, sehingga peserta didik dapat mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Yang ketiga, kelebihannya adalah mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, intonasi tadi, dan arti dari kata itu. Kemudian yang keempat, mampu memengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar dan efek suara. Yang kelima, sangat tepat dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa, karena tadi media audio ini mengandalkan pada suara. Kemudian, harganya juga relatif lebih murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan, karena media audio ini tidak membutuhkan koneksi internet seperti halnya media audiovisual. Kemudian, apa saja kekurangannya? Yang pertama, media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Yang kedua, tingkatan pengertiannya itu hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan pembendaharaan kata-kata atau bahasa. Dan yang ketiga, media audio ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya media pembelajaran audio visual dan media pembelajaran audio ini memiliki kelebihan masing-masing. Yang pertama, media pembelajaran audio visual itu memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks melalui gambar dan suara. Kemudian media audio visual juga cocok untuk berbagai gaya belajar. Dan kemudian media pembelajaran audio itu fokus pada penggunaan suara seperti rekaman suara atau podcast yang memungkinkan siswa belajar. Yang kedua itu lebih hemat biaya tadi ya dan sumber daya dibandingkan dengan media audio visual. Kemudian intonasi yang tepat juga tadi dapat mempermudah pemahaman dari peserta didik. Nah, oleh karena itu, secara keseluruhan, kedua media ini dapat saling melengkapi dan digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, karena pemilihan media yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.